tentang kinetika dan reaksi enzim. Selamat menyaksikan. Tujuan mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi enzim. Inhibitor enzim adalah molekul yang mengganggu katalisis, memperlambat atau menghentikan reaksi enzimatik. Inhibitor enzim adalah salah satu agen kimia paling penting yang diketahui, misalnya aspirin atau asetil salisilat, menghambat enzim yang mengkatalisis langkah pertama dalam sintesis prostaglandin. Inhibitor yang dapat digunakan mengendalikan reaksi enzim ada 4, yaitu inhibitor kompetitif, inhibitor unkompetitif, inhibitor campuran, dan inhibitor inversibel. Yang pertama, inhibitor reversibel itu ada 3, yaitu yang pertama inhibitor kompetitif. Salah satu contoh penghambatan enzim reversibel akan dibahas mengenai penghambatan kompetitif. Inhibitor kompetitif bersaing dengan substrat untuk mengikat sisi aktif enzim. Yang kedua itu ada inhibitor unkompetitif. Inhibitor unkompetitif terjadi di mana inhibitor tidak dapat langsung bereaksi dengan enzim, tetapi dapat mengikat kompleks enzim substrat IS sehingga mengalami pembentukan produk. Yang ketiga, inhibitor campuran. Inhibitor campuran apabila enzim memiliki lebih dari satu pusat aktif enzim. Selanjutnya itu ada inhibitor irreversibel. Inhibitor irreversibel mengikat secara kovalen atau menghancurkan gugus fungsi pada enzim yang penting untuk aktivitas enzim. Prosedur proyek. Yang pertama, mempelajari dan memahami materi kinetik dan reaksi enzim. Yang kedua, mencari dan menentukan objek terkait kinetika dan reaksi enzim di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melakukan pembuatan video mulai dari pembukaan hingga merekam objek dan menjelaskan kinetika dan reaksi enzim. Yang keempat, dilanjutkan dengan pengeditan video agar menarik. Adapun objek atau sampel. Yang pertama, kunyit. Yang kedua, ikan patin. Yang ketiga, daun jeruk nipis. Daun jeruk nipis mengandung senyawa seperti limonen dan sitral yang dapat mengalami reaksi kimia. Dalam kinetika reaksi, laju penguraian senyawa ini bisa dipelajari berdasarkan kondisi seperti suhu atau katalis. Dalam inhibitor kompetitif, molekul dari daun jeruk nipis bisa berkompetisi dengan substrat enzim mengikat situs aktif sehingga mengurangi aktivitas enzim. Dalam inhibitor unkompetitif, senyawa ini mengikat kompleks enzim substrat menghambat reaksi lebih lanjut. Pada inhibitor campuran, ekstrak dapat mengikat baik enzim bebas maupun kompleks enzim substrat, mengubah efisiensi enzim. Pada inhibitor irreversibel, senyawa dalam daun jeruk nipis dapat berikatan permanen dengan enzim, menginaktivasi enzim secara permanen sehingga tidak dapat bereaksi lagi. Kunyit mengandung kurkumin yang dapat mempengaruhi reaksi enzim dan kinetika. Pada inhibitor kompetitif, kurkumin bisa berkompetisi dengan substrat enzim, mengikat situs aktif sehingga menurunkan laju reaksi. Pada inhibitor unkompetitif, kurkumin mengikat kompleks enzim substrat mencegah produk terbentuk. Pada inhibitor campuran, kurkumin dapat mengikat enzim bebas atau kompleks enzim substrat, mempengaruhi efisiensi enzim secara berbeda. Pada inhibitor irreversibel, kurkumin dapat berikatan permanen dengan enzim, menghentikan fungsinya secara permanen sehingga enzim tidak bisa lagi berperan dalam reaksi. Ikan patin kaya akan asam lemak omega 3, EPA dan DHA, dan protein yang bisa dipelajari dalam konteks kinetika dan reaksi enzim. Pada inhibitor kompetitif, senyawa seperti asam lemak dari ikan patin dapat berkompetisi dengan substrat enzim, mengurangi laju reaksi dengan mengikat situs aktif enzim. Pada inhibitor unkompetitif, peptida bioaktif dalam ikan patin yang dihasilkan dari hidrolisis protein dapat mengikat kompleks enzim substrat, menghambat reaksi lanjutan. Pada inhibitor campuran, asam lemak atau protein ikan patin dapat berinteraksi baik dengan enzim bebas maupun kompleks enzim substrat, mempengaruhi
mempengaruhi efisiensi dan aktivitas enzim secara keseluruhan. Pada inhibitor irreversible, beberapa komponen seperti antioksidan atau peptida bioaktif dari ikan patin dapat berikatan permanen dengan enzim. Menginaktivasi enzim secara permanen menghentikan reaksi enzimatik. Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu bahwa inhibitor yang dapat digunakan mengendalikan reaksi enzim ada dua. Yang pertama, inhibitor reversible. Dalam inhibitor reversible ada tiga: inhibitor kompetitif, inhibitor unkompetitif, inhibitor campuran. Yang kedua itu ada inhibitor irreversible.